Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya. Bagi cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Saudara-saudara yang melakukan retretnya selama sepekan ini dan akan selesai pada sore nanti, dan besok ada yang mengucapkan kaul pertama dan ada yang membaharui kaul mereka, dan setelah itu akan terus ke tempat tugas, baik itu untuk belajar maupun untuk berkarya. Atas semuanya ini kita pantas menyampaikan syukur kepada Tuhan dan juga berdoa agar Tuhan yang telah memulai perjalanan hidup panggilan ini, Dia pula lah yang menyelesaikannya. Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Allah, Pencipta dan Pembagi panggilan suci, pandanglah dengan rela hamba-hambamu yang bermohon masuk di dalam persaudaraan ini, dan berilah supaya mereka yang ingin mengalami hidup membiara bersama kami, berkat doa dan pahala Santa Perawan Maria yang tak bernoda, dan dengan perantaran Bapa Serafin, kami belajar sungguh-sungguh untuk mengaku dengan jujur dan berulang-ulang, untuk berdoa dengan hangat, bergaul dengan sopan, taat dengan rendah hati, memelihara kemurnian hati dan tubuh, mengusahakan dengan giat kemiskinan yang tersuci, dan mendapatkan puncak segala kesempurnaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kitab Yeremia. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kalian dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapanmu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapanmu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa,
sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dirinya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya. Berhubung dengan maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dia dipanggil dan diutus Tuhan untuk menyampaikan yang baik. Demikian juga Yohanes berani menegur perbuatan Herodes yang tidak benar. Namun dalam melaksanakan tugas itu selalu mengalami tantangan dan kesulitan, dan kita tahu mereka dua ini, baik Yeremia yang didengar maupun Yohanes, mereka tidak gentar, mereka tidak takut, mereka tetap menyampaikan apa yang baik, apa yang benar, apa yang memang sesuai dengan moral orang beriman, dan taruhannya adalah nyawa. Yeremia diancam akan dibunuh, dan Yohanes justru memang dibunuh, dipenggal kepalanya. Nah, itulah sesungguhnya gambaran perjalanan kita yang dipanggil untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, yang juga sendiri mati di kayu salib karena tekun, setia, dan taat kepada apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Dan tentu saja bagi kita pada zaman ini, saat ini punya tantangan yang begitu besar. Belum apa-apa, tantangannya datang dari alam seperti wabah corona. Harus berjuang bagaimana untuk bisa sampai di sini. Belum lagi ada tantangan-tantangan lain sesuai dengan keadaan dan situasi kita saat ini. Dan untuk itu kita mesti selalu belajar pada tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Itu memang semacam tahun purgativa, pembersihan diri dari berbagai hal yang menghambat, menghalangi kita dalam usaha mengikuti Yesus Kristus dalam semangat Sang Kristus itu. Saudara ber-12 tentu tidak berjalan sendiri, akan ditemani oleh dalam ordo saudara-saudara Dina sebagai tanda pengabdian dan semakin berlekatnya kamu kepada Kristus. Kristus sudah
damai Papua. Ya Allah, semoga ordo dan persaudaraan kami semakin bertumbuh dan berkembang dalam dunia dewasa ini. Kiranya bantuan rahmat kasih-Mu, kami persaudaraan yang berkarya di tanah Papua ini tetap semangat, ceria dan setia dalam menjalani panggilan dan karya perutusan kami di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, bantulah gereja-Mu agar tidak terperangkap dalam kekuasaan yang tidak memperhatikan keadilan, melainkan semakin lama menjadi rendah hati dan rela untuk melayani. Kami nama pengabdi-Mu ingin menyatukan hati dalam perjamuan suci. Kristus Imam Agung kami menyerahkan roti serta anggur dan kuning pada Kristus pengantara kami. Terimalah ya Kristus Tuhan, sang pengantara umat Allah ke tanah Bapa di surga. Bapa Maha Cinta, satukan Bapa kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang termurah dan berkenan. Allah Bapa sumber segala cinta kasih, Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguruskan segala sesuatu. Tak syukur dan memuji Engkau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Bahwa kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Kenlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiara di bumi ini bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami Leo Labalaja, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, Dan Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau sudah memberi kami Santo Alfonsus Maria sebagai pembagi dan bentara misteri penyelamatan-Mu. Semoga umat-Mu rajin menerima santapan suci dan tak henti-hentinya memuji Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setelah perayaan ini ada kursi-kursi merah, kita langsung bawa ke aula besar ya, supaya tidak ada lagi waktu lain untuk kita urus itu. Jadi langsung saja satu-satu bawa ke aula besar, karena kalau masih ada pemberkatan nikah, taruh di luar saya dulu. Dan untuk perayaan besok, profesi pertama dan pembaruan kaul kita adakan di aula besar jam 8 pagi. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ekaristi acara dalam bentuk acara penerimaan buah percobaan dan juga syukur atas bimbingan dan penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara dalam retret 7 hari ini telah selesai. Marilah pergi kita diutus. Amin. Pujian kepadamu Tuhan yang sudi jadi santapan kami, Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan bagi kami. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harapan kasih.